Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, seneng banget nih. Kita bisa ketemu lagi. Terutama Kak Adi seneng banget nih bisa ketemu adik-adik. Meskipun kita masih melalui online. Tapi nggak menghilangkan sukacita adik-adik dong ya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya sehat dan sukacita dong. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau apa nih? Iya, betul, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa ya yang harus disiapkan? Ya, betul, Alkitab. Kolekte juga, ya. Alat tulis dan buku anak Tuhan, iya betul. Yang paling penting apa? Iya, betul sekali, hati adik-adik untuk siap beribadah. Jadi nggak ada yang jalan-jalan lagi ya. Semuanya harus duduk yang manis. Semuanya mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dibawakan kakak-kakak. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk adik-adik kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan dan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya. Yesus pun terangkatlah, haleluya. Masuk surga mulia, haleluya. Diberinya Roh Kudus, haleluya. Mendiami kita terus, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh kumpulkan kami meskipun melalui online. Kami sudah boleh dapat bangun pagi dengan badan yang sehat dan kuat. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti ibadah hari Minggu Pekat PA. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Juga berkati kakak-kakak yang akan melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga dapat melayani dengan baik. Berkati juga kami semua dapat duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyi kidung pujian dari Kidung Ceria 110.
berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bait yang kedua adik-adik ya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur yang kita baca dari Mazmur 104 ayat 29 sampai 35. Ayat 29 sampai 35 kita membaca secara bergantian. Kakak baca tulisan yang keluar dan adik-adik yang membaca tulisan yang agak masuk ke dalam. Mazmur 104 ayat 29 sampai 35 yang diberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan, kita mau menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul itu ada di dalam Kitab Perjanjian Baru ya adik-adik. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk berdoa, mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kekuatan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan yang akan kami baca ini. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati para kakak-kakak layan semua yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan semua dapat diterima oleh adik-adik dengan penuh hikmat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon pimpinan dan bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menyertai kami. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang berjudul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan.
pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Ya, puji Tuhan, Kak Yumi juga dalam keadaan baik-baik. Adik-adik, di pagi yang ceria ini, kakak mau bercerita tentang turunnya Roh Kudus melalui Paulus. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, sebelum Paulus bertobat, dia bernama siapa? Ya betul, namanya Saulus. Setelah Saulus bertobat menjadi Paulus, dia sangat rajin sekali memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan ke daerah-daerah. Pada saat tiba di Efesus, Paulus bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus di sana. Mereka sedang berkumpul. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kemudian Paulus bertanya lagi kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan apakah kamu dibaptis?" Dan mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes." Dan Bapak Paulus menerangkan kepada mereka bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat, dan kalian harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, setelah mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saat Bapak Paulus menumpahkan tangan di atas mereka seperti ini, adik-adik, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan bernubuat pada saat itu. Adik-adik, pada saat dibaptis mereka berjumlah sekira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Bapak Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadah dan mengajar serta memberitakan firman Tuhan dengan berani dan meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi adik-adik, banyak juga yang tidak mau dan tidak percaya tentang kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi Tuhan Allah memberikan mujizat yang luar biasa kepada Paulus. Bahkan mereka mengambil kain atau sapu tangan milik Paulus untuk diletakkan kepada orang-orang sakit sehingga mereka menjadi sembuh, dan juga roh-roh jahat yang ada pada tubuh mereka semuanya pergi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus melalui Paulus. Tapi pada zaman sekarang, kalau adik-adik sakit, tidak dengan sapu tangan ya, tapi harus ke dokter, minum obat, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, Kak Yumi punya aktivitas buat adik-adik. Untuk TK Pratk, adik-adik membuat mahkota api ya, atau mahkota lidah api. Nanti minta bantuan mama atau kakak ya. Dan untuk anak kecil, menyusun huruf yang ada di dalam kotak menjadi kata yang ada di bawah ya. Dan untuk anak tanggung, menyusun huruf-huruf juga menjadi kata atau cerita
yang di sebelahnya, di sebelah soal ya adik-adik. Dan jangan lupa setelah adik-adik selesai mengerjakan, kirim ke kakak paling lambat hari Kamis untuk ditampilkan di Instagram dan minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih juga atas firman-Mu yang menguatkan kami karena adanya turun Roh Kudus di hati kami untuk menjaga kami dan mengingatkan agar kami selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dan pegangan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh yang hidup dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang dibawakan oleh Kak Yumi. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajak murid Yesus berkata bekerja. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajak dan menolong dan menyertaiku. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan adik-adik, seperti biasa dapat dititipkan kepada papa mama terlebih dahulu. Nanti papa dan mama yang akan membawanya ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, yuk kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami pada pagi hari ini sudah boleh mengumpulkan persembahan yang adalah berkat dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga ya Tuhan, berkati persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, yuk kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Selamat pagi adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat boleh berkumpul, kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan terang dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang membimbing dan menyertai kami dalam segala hal, supaya segala apa yang kami lakukan dan yang kami perbuat itu adalah hanya sesuai dengan kehendak nama Bapa di surga. Ya Tuhan kami, terima kasih berkat-Mu, dan saat ini kami juga bersyafaat kepadamu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja kami, GPIB Karisma ini. Berkati Tuhan dengan segala pelayanan yang ada, berkati ibadah-ibadah kami, berkati para pelayan dan juga majelis jemaat dan pendeta yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah pelayanan di jemaat Karisma ini menjadi kemuliaan nama Bapa dalam kerajaan surga. Dan berkati kami semuanya juga Tuhan, terlebih-lebih berkati bangsa dan negara kami, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin
negara kami yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kami. Biarlah mereka menjadi contoh dan panutan dalam kehidupan kami, dan segala keputusan-keputusan yang ada, peraturan-peraturan yang ada, biarlah kami taat dan patuh pada pemerintah kami. Berkati segala rencana yang diambil di dalam memajukan bangsa dan negara kami. Biarlah kami memperoleh damai sejahtera di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat teman-teman kami, kakak layan, adik-adik layan kami. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit, yang lemah Engkau sembuhkan, dan yang sedang dalam kesedihan Engkau hibur. Ya Bapa di surga, berkati adik-adik layan kami yang berulang tahun, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berkati mereka di dalam menuntut ilmu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran mereka, biarlah mereka dapat menyerap segala pelajaran dengan baik, agar mereka menjadikan masa depan mereka lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Tuhan berkati mereka, cukupkan mereka, hibur mereka, dan kuatkan mereka. Biarlah kehidupan mereka tetap percaya kepadamu. Ya Tuhan kami, inilah kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu segala yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat berhasil. Kami juga berdoa buat orang tua kakak layan dan orang tua adik-adik layan kami. Tuhan, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka juga kekuatan, kemampuan, berikan mereka pekerjaan bagi yang mendambakan pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka juga dapat bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang jauh tak sempurna ini. Kami berdoa dan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kami tetap berdoa dengan mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.